Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu faman ihtada li nafsihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali majlis yang mulia ini dengan mengaturkan rasa puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas izin dari Allah kita dipertemukan di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju tempat ini, setiap detik yang berlalu ketika kita hadir di majelis ini, semua dinilai di sisi Allah sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan bapak-bapak, ampu-ampu, nenek, mama, alim ulama serta ceri pandai, ibu-ibu, para penuh kandung, dan secara umum kaum muslimin dan muslimat yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak Ibu rahimakumullah, semenjak Nabi Adam diciptakan, kali pertama kita bersubuh. Mungkin ada. Mungkin sebahagian apa-apa ibu bertanya-tanya, Pak, kata Ustaz tadi, biasanya minggu kampung sama dalam operasi plastik sama dalam luar. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, kebetulan tadi pagi beliau menghubungi aku mengatakan kondisi beliau sedang sakit. Maka daripada itu mudah-mudahan kita doakan Bapak Ibu ya, mudah-mudahan guru kita diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Jadi beliau minta tolong gantikan aku di rumah Hafiz insya Allah, dan atas insya Allah cuma sampai kita di situ bersuruh kita sampai. Mungkin kita di awal Bapak Ibu, kalau tanya Bapak Ibu yang bertanya-tanya sialan Bu, kalau namu tadi sampai yang diucap itu tadi Riko Yuzi Putra, kemudian dari kala Kati Bagonjong. Nggak tahu apa jual biasanya rumah anak Bagonjong ini Kati Bagonjong. Ah, itu ada kira mama itu. Suku aku macam ni aku, sabananya orang akan dulu. Kampung aku di Matur. Matur kan agak begitu ya. Sama-sama sirah. Kemudian kini aktivitas sebagai guru
di MPSN di Batiko. Kemudian setiap pagi aku lewat di jalan Puah sana. Tapi yang kata kemari pun sekali pun. Aku tadi pas lewat kan aku cari aku bilang kan, you ke siku jalan nak betul kan. Siapa simpang berarti dia simpang. Ada dia kat lambe mesti. Itu mau maaf kawan aku pai pun tadi tak. Jadi Bapak Ibu rahmatullah, kalau tinggal di Gareke. Alhamdulillah sudah berkeluarga dan dikaruniai 3 orang putra. Mungkin itu sakit kepala kita ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu silaturahim kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal ibadah bagi kita bersama. Selanjutnya Bapak Ibu rahimahullah tentang makasih kita untuk hadir di majelis ini tidak lain tidak bukan untuk berkumpul membacakan ayat-ayat Allah, mentadabburinya dan berusaha pulang lalu awak amal. Terkait dengan tema Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kini tak salah kata Ustaz adalah kajian tentang tauhid. Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita bertanya setiap anggota tubuh awakmu, pasti menginginkan kebahagiaan, kesenangan. Kayak contoh matu, bagaimana cara menyenangkan matu? Mencari rendah. Ya betul Pak, menyenangkan matu mencari rendah. Menyenangkan pari apa? Makan kenyang. Menyenangkan lidah, condong saliru kanan. Menyenangkan telinga, mendengar elu-elu. Kini Bapak Ibu, ada satu bahagian dalam tubuh Bapak Ibu yang kata Nabi itu menjadi inti dari kehidupan awak. Ada satu bahagian dalam tubuh awak yang kata Nabi itu menjadi inti kehidupan awak. Kalau elok seluruh. Kalau rusak apa baik? Masya Allah. Ini kalau kita tanya Pak Ibu, bagaimana cara menyenangkan hati, memuihkan hati itu? Pada dia Pak Ibu, banyak biti Bu. Kata ibu Pak, banyak biti senang hati. Awak simpan jawaban itu Pak Ibu. Ada kira Pak Ibu yang bisa menyenangkan hati itu. Badan sehat, jiwa tenang, iling-iling, berzikir kepada Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian jawaban dari Pak Ibu tadi itu memang untuk menyenangkan hati. Untuk menyenangkan hati. Tetapi Bapak Ibu, itu alun menjadi hakikat kesenangan, hakikat kebahagiaan. Healing, ketika pergi jalan ke Pulau Mandi senang Pak. Pulang tiba-tiba latih Pak. Uang Bapak Ibu, apakah selamanya uang itu senang? Jadi cari kenyataannya Bapak Ibu, 80-200 juta, 8 triliun, tidak itu tenang di orang korupsi dan haram. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah. Imam Al-Ghazali menulis sebuah buku Bapak Ibu. Judulnya Kimia Us-Sa'adah. Artinya kalau diterjemahkan Bapak Ibu, resep kebahagiaan.
Apa rasa kebahagiaan itu Bapak Ibu? Ketika kita pergunakan anggota tubuh kita sesuai dengan tujuan Allah menciptakan, baru akan terjadi kebahagiaan. Ketika kita gunakan seluruh nikmat yang Allah titipkan kepada kita sesuai dengan tujuan, baru akan datang kebahagiaan yang hakiki, kesenangan yang hakiki. Contoh mata kita cari dengan rancak-rancak, cari pemandang. Mau cari sekilih tadi di belakangku, masya Allah pemandang. Cari gunung Merak. Lalu kita perhatikan apa ini? Ketika kita mencari itu, kita tadaburi, siapakah yang menciptakan gunung Merapi, yang membuatnya tanam gini? Coba kalau diguncang itu, hilang rasa aman di hati. Maka ketika itu kita mentadaburi, mencari, menggunakan mata untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Tak kata di hati, ya Allah juga yang menciptakan. Kalau Allah berkehendak apa Ibu? Nauzubillah kalau ya. Awak sedang lama-lama untuk mengaji kan, digoyang seperti margabah kira apa Ibu? Apa tempat dia tu paruh pintu, sasar. Tidak Ibu. Tapi ketika kita cari Gunung Merapi, Maha Besar Allah yang menciptakan makhluk berwujud Gunung Merapi, memberikan manfaat, memberikan kesejukan, keamanan dan sebagainya. Tanam hati Ibu, itulah ketenangan kebahagiaan hakiki itu. Tapi kalau kita gunakan mata Ibu, mohon maaf bicara, adalah mata itu sanangnya, mohon maaf bicara, mencari dan rancak-rancak, tapi diharamkan dia. Sanang ya Ibu, sanang hati ketika itu ya sana. Tapi sesudah itu, kalau dulu film Sengsara Membawa kalau itu Pak Ibu, kenikmatan membawa sengsara. Ketika kita gunakan mata untuk mencari yang bukan tujuan yang diciptakan. Ketika tadi mau kita gunakan Pak Ibu untuk mendengar yang baik-baik, memang itu tujuan tadi mau diciptakan ya, akan hadir kebahagiaan. Nah, hati Bapak Ibu rahimakumullah, tujuan penciptaan, sehingga bisa mendapatkan kebahagiaan hakiki. Kita harus kenal ya Pak, apa tujuan hati terciptakan. Imam Al-Ghazali mengatakan, hati akan puas, akan tenang, akan bahagia jika hati dipergunakan untuk ma'rifatullah, mengenal Allah. Jo healing apa itu tidak kesana hati je, sementara. Jo uang sementara. Sehat badan sementara. Waktu lapang sementara. Dan kemampuan hati waktu mana bahagia senang apa itu ketika hati itulah mengenal Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ini hadir di majlis ko dalam rangka mengenal Allah. Kenapa Bapak Ibu harus hadir kami setiap berwirid pengajian itu? Karena sifat manusia berlupa. Sekali para wirid Ibu seminggu, 2 kali seminggu. Ini wirid tak kena Allah lewat, tak kena ada Allah lewat. Pulang dari situ semangat untuk ibadah. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu. Mulai lu pun post mulai. Maka Bapak Ibu rahimahumullah, menghadiri, menghidupkan majlis ilmu itu adalah langkah kita untuk senantiasa agar hati awak tetap mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali kemudian menjelaskan banyak cara untuk mengenalkan Allah.
Kalau dijadiin cicik Pak Ibu nak cupi wa ketua wa. Lemo Pak Ibu duduk wa sampai subuh. Nah. Telur mah. Untuk menimbang dan lain-lain hal itu kan. Kita pikir saja. Kini kita angkat temanya mengenal Allah dalam konsep rezeki. Mengenal Allah dalam konsep rezeki. Tujuannya apa Pak Ibu rahimahullah? Agar hati wa tadi tenang. Bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerap kali permasalahan yang memberatkan hati ya Bapak Ibu, yang membuat susah hati ya Bapak, dari sekian banyak permasalahan kehidupan Bapak Ibu, yaitu terkait dengan permasalahan rezeki. Cara agar hati awak tidak susah, tidak bebannya dengan rezeki itu Pak Ibu, yaitu dengan meningkatkan akidah kita, keyakinan kita akan konsep rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Pak Ibu rahimahullah? Kadang muncul dalam hati kecemasan, kekhawatiran akan masa yang akan datang. Mohon maaf bicara, mungkin kita kadang mengalir muncul dalam hati kini kalau kadang payah. Baca taluri kadang seminggu tu mau 2 kali, 3 kali. Kau mau mendengar cerita kawan-kawan yang pedagang itu. Mungkin Bapak Ibu sekolah dulu dan pengalaman. Muncul kekhawatiran, lahilah kado rasa kiwa iswa ko. Jua kawak sekolahkan anak aku. Jua kawak parali anak aku. Jua kan banyak mungkin ini. Yang mana hal itu terkait dengan permasalahan rezeki, beban bagian. Ada yang mungkin kesibukan sehari-hari mencari nafkah melalui pertanian. Baladang kini pupuk mahal, cuaca seperti itu belum. Kita menjual mahal pun. Muncul lagi kecemasan. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, ini sebuah keniscayaan dari Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kami pasti kata Allah akan menguji setiap manusia. Di antaranya dengan apa? Khauf, rasa takut. Kami kau dah jual nama misalnya kau makan nama Allah. Karena terkejut. Iman ketinggalan surah, kerajaan surah, ketentuan dori. Muncul kecemasan tak? Rezeki. Kini kita fokus rezeki supaya tidak usah yang lain-lain. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita untuk membuat hati kita itu tenang? Ada jawabannya tadi Bapak Ibu. Jawabannya tadi, bagaimana cara awak memuaskan menenangkan hati? Ma'rifatullah. Nak kalau healing terus. Nak kalau jual kopi healing untuk sekolah anak saya memikir pertama dari pagi. Kenali Allah dalam permasalahan rezeki Bapak Ibu. Konsep rezeki yang pertama, Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit telah ditetapkan rezeki untuk kamu sekalian.
dan apa-apa yang dijanjikan untukmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat itu turun Bapak Ibu di zaman Nabi, orang Arab Badui, orang Arab perkampungan Bapak Ibu, yang suku ini pindah-pindah. Ketika mendengar ayat itu, inilah Muslim, berislam. Mendengar ayat itu dibacakan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Abbas ketika itu. Ini tak kaji mendengar. Bahwa Allah harus menegaskan serupa itu bana tentang rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah. Sehingga dia bertanya apa itu? Emangnya ada orang yang nak percaya tu rasa ki Allah? Itu pemikiran saya tu Pak Ibu. Orang Arab perkampungan, orang Arab Badui. Itu kemurnian logika kasihannya Pak Ibu. Apa kemurnian logika kasihannya? Kalau awak diciptakan di Allah, pasti Allah telah menciptakan sekaligus rasa jangan awak. Banyak dalam ayat itu ada yang menggambarkan perumpamaan burung-burung, bahkan cacing yang di dalam tanah dalam kegelapan sampai sakit. Kayak apa itu? Kalau awak cari sepuh, kalau itu menggambarkan anak, itu cari cicak di mana dia? Di dinding. Makanannya apa Pak Ibu? Nyamuk itu merayap di dinding Pak Ibu. Coba Ibu bayangkan, cicak merayap di dinding. Nanti dimakannya tabang, secara akal sehat Pak Ibu. Pak aja lo makan. Kalau awak jadi cicak, kita pikir Pak Ibu. Itulah panik, stres. Kalau awak tak paham konsep rezeki, maka konsep rezeki yang pertama itu Pak Ibu, setiap kita sudah dipastikan oleh Allah rezekinya, bahkan jauh sebelum kita dilahir diciptakan. Tuh kan? Nah kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kita harus hadirkan dalam hati Bapak Ibu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ingat, Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kanak-kanak kepada itu, kanak-kanak. Setiap awak kan mengalami itu, tapi memang ambo yang merasakan itu. Kalau bagi ceramah tentang keyakinan rezeki, jelas tuh. Kalau bagi ceramah, tapi ketika tipu dia awak, kadang memang terbuka lu rupiah dia, ala caro, ya. Serius baik, serius. Dan Bapak Ibu pikir kalau seseorang itu ustaz, tu iman lo boleh kawin, dah. Setiap kita punya ujian terus berjalan. Nah, cara yang pertama untuk mengatasinya apa tadi Pak Ibu? Yakin. Setiap kita sudah punya rezeki yang dicatat dan tidak akan pernah tersesat. Itu yakin Pak. Setiap orang punya rezeki yang alam dicatat dan tidak akan pernah tersesat. Awak buka kadai, kawan buka kadai itu sebelah. Galih samo, caro galih samo no. Tapi bak rami dan sebelah kepada dawa. Kadang persuah hati Pak Ibu, beban hati dia. Kok asasi malaikat mata rezeki dah. Atau diambilnya pintu rezeki kadai anak. Itu awal mula kesyirikan. Awal mula kesyirik, pintu bisikan dari syaitan. Nauzubillah, berlindung kepada Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak Ibu rahimahullah, yang sering terjadi itu, yang membuat hati yang beban adalah ketika awak membandingkan diri awak dengan orang lain. Tuh,
Iko awak membandingkan diri dengan orang lain. Iko akan menggerogoti, meruntuhkan secara bertahap akidah awak tentang konsep rezeki. Maka daripada itu Pak Ibu rahimahullah, Allah Ta'ala secara tegas melarang kita untuk membanding-bandingkan rezeki kita dengan orang lain. Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 32. Apa kata Allah Ta'ala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Jangan kamu sesekali berangan-angan. Jangan kamu sekali-kali berangan-angan mendambakan, membayangkan apa yang Allah lebihkan kepada sebahagian darimu. Jangan angan-angan kita kuat lihat orang nampak dewa ada pada dia orang tu di perlu dewa. Jangan dibanding-banding. Coba ibu Allah turunkan sebuah ayat khusus tentang itu untuk mengenang-enangkan itu. Itulah yang akan merusak kebahagiaan hati. Kenapa Pak Ibu? Karena kalau kita membanding-bandingkan rezeki kita dengan orang lain, dua kemungkinannya Pak Ibu. Pertama, awak merasa lebih kurang dari orang. Awak merasa lebih kurang. Kalau awak merasa lebih kurang Pak Ibu, itu berbahaya. Sehingga apa? Bisa jadi awak kesal kepada Allah. Nauzubillah. Bisa jadi awak iri kepada orang lain. Itu awal mula munculnya sifat penyakit hati, yaitu iri, hasad, dengki. Itu dia sekawan itu. SMS susah melihat orang saya. Orang nak motor baru, ini nak kalau lalu malam. Tetangga nak naik jabatan, ini nak sampai kanan. Bapak Ibu dirahmati Allah. Allah melarang. Kenapa Bapak Ibu rahimahullah? Nih. Dan kemudian kalau seandainya kedua mungkin apa? Awak merasa lebih. Kalau tadi awak bisa merasa kurang, bisa iri walinya. Dan kedua awak bisa jadi merasa lebih Bapak Ibu. Kalau merasa lebih dari orang lain, apa yang terjadi Bapak Ibu? Sombong. Kan cari serupuan buah kau sahur tu. Mulai semua. Ketika dua bersama-sama, awak cari buat parti orang. Awak bandingkan rasa kiwat di orang tu, pendapatan awak di pendapatan orang. Kacau mata awak berubah mencari orang tu. Dan terbayang awak ketika mencari orang tu, mencarikan yang orang tu, barabiti, berharap tu. Berbeza jumlah harta yang nampak di kepala awak, baru beda pula cara awak mengicipnya. Kalau nak lebih, agak sagar awak sedikit. Kalau nak kurang, bagak awak sedikit yang nak menyuruh. Itu hati-hati itu. Bahaya kalau kita membanding-bandingkan. Itu yang dilarang oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 30. Kenapa dilarang oleh Allah Bapak Ibu rahimakumullah? Karena Bapak Ibu, Allah secara tegas menyatukan konsep rezeki yang ketiga. Cukup tiga saja itu. Ayat ketiga Bapak Ibu, Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 71. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizq. Dan Allah telah melebihkan rezeki sebahagian darimu atas sebahagian yang lain. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah SWT.
Ku ayat itu kalau salah paham itu bahaya. Ayat apa? Surat An-Nahl ayat 71. Apa kata Allah Ta'ala? Dan Allah melebihkan rezeki sebahagianmu dari sebahagian yang lain. Kalau sakileh gitu dah Bapak Ibu ayat itu, mungkin tak kata kalinte dan dia Bapak Ibu. Ada dua kelompok hamba Allah. Pertama dan Allah lebihkan, yang kedua dan Allah kurangkan. Ya betul Bapak Ibu. Secara logika sederhana. Karena Allah mengatakan Bapak Ibu, dan Allah melebihkan rezeki sebahagianmu dari sebagian yang lain. Kalau serupa itu Bapak Ibu, logika awak, ada nambah lebih di antara awak, ada yang kurang. Beko arti kawan tanya Bapak Ibu, awak aku kira masuk nambah lebih dan kurang. Cenderung awak akan mengatakan Bapak Ibu, awakku kurang rezeki dibanding orang lain. Yo baik itu buat dan sawananya. Yo baik itu Pak. Indah kok. Yo. Indah yo. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita cari para ulama menafsirkan ayat. Di antara Imam Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya Khawatir Asy-Sya'rawi. Muncul pertanyaan, siapa yang dilebihkan, siapa yang dikurangkan? Ketahuilah Bapak Ibu rahimahullah, bukan bermaksud ayat ini menyatakan Allah melebihkan sebahagian dari kita ini. Artinya hidupnya berlebih atau tidak? Dan sebagian kok kurang. Maksudnya Bapak Ibu rahimahullah, yang harus kita pahami dulu pertama kali adalah apa itu rezeki? Apa itu rezeki? Rezeki itu Pak Ibu. Cenderung kalau kita mendengar rezeki itu, nanti bayang itu di kita adalah itu harto. Kena Pak Ibu. Mencari pulang air ayo, anaknya, cucunya, jodoh, parkir 5, 10 atau 5. Deh, lapang rezekinya. Karena cenderung Bapak Ibu, cenderung awak mengukur rezeki itu jo. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah SWT. Itu yang perlu kita lebih. Uang, harta, gaji, pendapatan, penghasilan itu memang adalah rezeki. Iya. Tapi Bapak Ibu, rezeki bukan hanya berupa uang dan harta. Betul uang dan harta itu adalah rezeki. Tapi rezeki tidak terbatas hanya berupa uang dan harta. Akan menjadi sempit hati gitu Bapak Ibu. Resah hati gitu. Tidak tenang hati gitu. Jauh dari kebahagiaan ketika kita hanya mematok, mengkapling rezeki itu hanya berupa uang dan harta. Sehingga Bapak Ibu, kita lupa rezeki dari Allah lain. Maka para ulama menafsirkan, mahwa rizq, apa itu rizq? Ar-rizqu kullu ma yantafi'u bihi nas. Rezeki adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Itu rezeki itu, Pak. Segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Rezeki itu. Kesehatan, rezeki. Kekuatan, rezeki. Kecerdasan, rezeki. Keahlian, rezeki. Kepandaian, rezeki. Istri yang solehah, rezeki. Anak yang sopan dan santun, rezeki. Tetangga yang ramah, rezeki. Lingkungan yang aman, rezeki. Apapun luas, luas rezeki. Jangan dibatasi rezeki itu hanya berupa uang. Maka daripada itu Pak Ibu rahimahullah,
Ketika Allah mengatakan Allah melebihkan sebahagian dan sebagian yang lain, kalau kita merasa awak tu bagian yang dikurangkan oleh Allah saya, itu akan berdampak seolah-olah Allah tidak adil. Aku tiba di masalah kambo saya, tiba tangan sana ke Indo saya. Bahaya Bapak Ibu. Bahaya. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah SWT. Maksud dari Allah melebihkan sebahagian dari sebagian lain bukan dalam satu rezeki. Jadi setiap orang Bapak Ibu memiliki kelebihan rezeki dari Allah. Setiap orang ada kelebihan rezeki dari Allah yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu ya. Setiap orang ada kelebihan rezeki yang tidak dimiliki oleh orang lain. Contoh, ada orang yang Allah berikan rezeki dari segi harta, ya bagus ya. Tapi mohon maaf bicara, Allah ujinya dengan kesehatan. Uji dengan kesehatan. Ada orang yang Allah lebihkan dari segi kesehatan, kekuatan. Allah uji dari segi harta. Ada orang yang Allah uji dari segi keluarganya yang aman dan damai, tentram kehidupannya. Tapi Allah uji dari segi harta. Jadi banyak Bapak Ibu. Kalau awak meluaskan rezeki itu Bapak Ibu, bahwa luaskan rezeki itu tidak hanya terbatas kepada uang. Coba cari dari dia masing-masing Bapak Ibu. Akan muncul dalam hati itu banyak tergantung yang Allah lebihkan ke awak. Banyak tergantung yang Allah lebihkan ke awak. Maka Nabi mengatakan Bapak Ibu, cara mensyukur itu, kalau kau bersyukur jangan celik kata. Celik ke mana tu? Unzur ila man asfal minkum. Lihat ke orang yang di bawah. Bersyukur mana? Bersyukur mana? Sehingga apa Bapak Ibu rahimahullah, kalau awak ingin memberi hati awak tanam, pahami konsep rezeki yang ketiga itu Bapak Ibu. Awak punya, setiap awak punya rezeki yang dilebihkan oleh Allah. Sehingga Bapak Ibu, fokuslah dengan rezeki yang Allah lebihkan kepada awak, dan jangan sibuk memikirkan rezeki yang tak Allah lebihkan ke awak. Tanam hati Bapak Ibu, yakinlah. Jangan kamu yakin Bapak Ibu ya. Yakin ke siapa Ibu? Ke Allah, ke Al-Quran, ke Sunnah, itu maksudnya. Kau yakin Bapak Ibu, kamu pun tambah beriman juga. Yakin dia Bapak Ibu? Yakin dia konsep rasaki. Yang membuat awak cenderung rasaki Bapak Ibu, karena awak suka mencari, memperhatikan dan melatih di orang yang tak ada di awak. Itu nak najuk membuat awak. Bapak anak siamu itu tak tahu masalah-masalah di sekolah ya. Saat yang suruh belajar terpanggil, cuba dah berpiala, cuba terpanggil di kelas. Anak awak tu hampir sakit bulan atau dipanggil di kelas. Sehingga Bapak Ibu, anak merasa ikan merah dan hati awak dah tanam, lama-lama awak balai Bapak Ibu. Astruk ni, asumbi. Hati-hati Bapak Ibu rahimahullah. Jangan kita sibuk memikirkan yang tidak ada. Itunya Bapak Ibu. Yang memberi susah hati itu Bapak Ibu. Awak baru punya Honda itu, kawan baru beli Honda. Tapi fikir awak itu, itu balik kepada awak. Bilolah kata bagi dan pokok. Tak lalu-lalu malamnya. Saya lihat tetangga sebelah yang lain. Alah baru canuannya, alah baru sofanya, banyak senang baru ni. Tapi fikir awak, bilolah awak seperti hati-hati baik. Maka Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita. Tadi konsep yang kedua itu
melarang itu membanding-bandingkan Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya lah bunyi alarmnya Bapak Ibu. Aku dulu ketika kuliah Pak Ibu, akan dosen amunan. Idza ja'atit ta'am dhahabatil uqul. Biasanya acara-acara seminar, kuliah seminar itu kan ada snack-in Pak Ibu. Akan dosen amu, kalau mereka snack itu orang bebo loh bagus. Aku cerita dosen amu. Kalau dah tiba makanan, panganan lah hilang. Jadi yang terjadi di Nigo, Pak Ibu, tidak risiko saya terjadinya loh. Ketika aku kuliah dulu di Mesir itu, asal itu bunuh biasa ya. Rasa kira tiba Pak Ibu yang berdua tu Pak Ibu. Jadi Pak Ibu rahimahullah, sebelum kita akhiri, supaya jadi anak kita ke bawah, kita bawa pulang Pak Ibu. Bagaimana cara kita mendapatkan kebahagiaan hati kita Pak Ibu? Membahagiakan hati, kenali Allah. Kenali Allah. Bagaimana cara kita mengenali Allah? Kini kita pakai 3 cara. Mengenali Allah dalam konsep ayat pertama tadi Pak Ibu. Yakinlah rezeki sudah dicatat dan tidak akan tersesat. Yakin Pak Ibu. Nan tahu tu awak, yo akan sampai awak. Kelewatan Pak Ibu. Tapi kalau lah memang tidak dicatat dalam tu awak, bagaimana usaha awak indah sampai awak. Itu dia yang pertama. Tanam nanti. Itu konsep pertama. Yang kedua Bapak Ibu, jangan dibanding-bandingkan kehidupan awak dengan orang lain. Dan karena itu bisa menyebabkan pertama iri, yang kedua sombong. Dan ketiga Pak Ibu rahimahullah, setiap awak dilebihkan oleh Allah dalam banyak hal dan diuji oleh Allah dalam hal yang lain. Setiap awak dilebihkan oleh Allah dalam banyak hal dan diuji dalam hal-hal yang lain. Maka fokus dalam hal-hal yang telah Allah limpahkan kepada kita. Cari ayat Allah kita awak dan jangan sibuk memikirkan yang ada di tangan Allah. InsyaAllah Bapak Ibu rahimahullah, dengan kita teguhkan akidah kita, keyakinan kita akan konsep rezeki Bapak Ibu, itu akan membuat hati kita tenang. Kalau hati lah tenang Bapak Ibu, akan lebih sehat matanya, sehat tangannya, sehat kakinya, sehat jantungnya. Dihindari dari penyakit. Tapi kalau tidak tenang hati Bapak Ibu, nanti kembali ketipu penyakit. Namun 9 misalnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita bersama. Sebelum kita tutup Bapak Ibu, kalau ada Bapak Ibu yang coba tanya, atau Bapak Ibu tanya kalau dia makan snack yang besar, dia. Yuk. Rasa kiko punya awak, baik yang lain. Bisa jadi saja, Bu. Bisa jadi. Yang jadi apa itu nan rasa kiawa itu kalau di tangan awak, itu rasa kiawa. Ketika lapar di tangan awak, inna lillahi. Nanti dia di tangan awak itu milik Allah. Ketika lapar di awak, dia balik ke Allah. Nam punya, nama dia balik. Itu alhamdulillah ya Bu. Dah beda sama dia tu alhamdulillah. Ya sekian wae. Itu pun rasa kita kepai juga. Kau mungkin cerita Ibu, mungkin kau masa lalu mungkin ya. Dulu awak kayu di nyawa, saya punya kayu orang lain. Kira-kira jawabnya kaki sama. Laman. Kalau Jawa kan rantau aja. Kaki awak.
Nah, mungkin Bapak Ibu yang rahimahullah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, terutama untuk kami yang menyampaikan. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Aku lupa dihada. Astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang disampaikan jadi ilmu yang bermanfaat